Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Vila Rahmadani dari SMA Negeri 1 Pesanggaran, sebagai pembicara pertama tim pemerintah ingin membawakan beberapa argumentasi terkait mosi kita kali ini, yaitu pemerintah daerah memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk diberi vaksin. Dewan juri yang terhormat tidak menaati peraturan dan bertindak seenaknya sendiri. Itulah deskripsi masyarakat Indonesia pada saat ini. Seperti yang kita tahu, negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah menghadapi wabah virus besar yaitu COVID-19 atau biasa disebut virus corona. Negara-negara dengan kasus virus corona tertinggi dimulai dari Amerika Serikat yang mencapai angka kurang lebih 32 juta jiwa kasus positif virus corona, disusul dengan India, Brasil, Perancis, Rusia, Inggris, dan seterusnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus positif virus corona mencapai angka kurang lebih 1,8 juta jiwa dengan jumlah kasus meninggal mencapai angka 50.000 jiwa. Melihat banyaknya kasus virus corona saat ini membuat vaksin sangat dibutuhkan untuk kesehatan masyarakat. Vaksin inilah yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dari virus corona. Vaksin virus corona ini telah sampai di Indonesia sejak beberapa minggu, bahkan beberapa bulan yang lalu. Bahkan vaksin virus corona ini sudah hampir tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Memang penyebaran ini masih belum merata ke semua masyarakat. Dapat kita lihat, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak kurang lebih 16,8 juta jiwa menerima suntikan vaksin pertama dan kurang lebih 10,8 juta jiwa menerima suntikan vaksin kedua. Dari jumlah target sasaran vaksinasi Indonesia sebanyak 181,5 atau 181,5 juta jiwa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan suntikan vaksin. Salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terkait pentingnya vaksin sehingga mereka menolak diberikan suntikan vaksin dengan berbagai alasan seperti mereka yakin telah memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mereka takut akan efek samping, dan lain sebagainya. Perilaku masyarakat yang seperti itulah yang dapat menyebabkan virus corona ini bertambah banyak setiap harinya di Indonesia. Tanpa mereka sadari, virus corona ini menyebabkan dampak buruk untuk Indonesia, baik dari masyarakat, kalangan bawah, menengah, hingga atas, mulai dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang pertama, dari segi ekonomi, virus corona ini menyebabkan banyaknya dana yang dikeluarkan negara untuk bantuan masyarakat yang terkena dampak virus corona. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan banyak dana untuk fasilitas kesehatan, ketertiban jalan, lockdown, pembayaran PLN, termasuk dana pembelian vaksin virus corona. Selain itu, dari masyarakat sendiri, mereka kekurangan ekonomi karena mereka tidak bisa bekerja atau bahkan banyak pekerja yang di PHK sehingga mereka tidak dapat penghasilan. Yang kedua, dari segi pendidikan, virus corona ini menyebabkan sekolah atau universitas ditutup sehingga pembelajaran dilakukan secara daring atau online, sehingga menyebabkan masyarakat atau mahasiswa tidak dapat memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen atau pembimbing mereka karena mereka tidak dapat bertatap muka secara langsung, melainkan mereka hanya bertatap muka melalui Zoom atau Google Meet yang tidak dapat memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bertanya terhadap materi-materi yang tidak mereka pahami. Sehingga jika mereka tidak paham, mereka harus membaca materi sendiri atau bahkan melihat penjelasan dari sumber-sumber lain. Jika mereka tetap tidak paham, mahasiswa atau murid akan melakukan kecurangan untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian sehingga mereka akan bergantungan kepada internet. Jika ini terus berkelanjutan, mereka atau para pelajar akan berdampak negatif seperti contohnya pernikahan dini, putus sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu segi sosial. Banyak masyarakat tidak dapat berkumpul dengan masyarakat lain, contohnya keluarga, tetangga, kerabat, atau teman-teman lainnya karena mereka harus selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang keempat yaitu pada segi budaya. Banyak acara daerah atau kebudayaan tidak dapat terlaksana. Acara kebudayaan harus selalu mematuhi protokol kesehatan atau bahkan ditiadakan.
Dari dampak-dampak virus corona yang telah saya sampaikan, tentunya saya sangat mendukung mosi ini. Kenapa penting untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang menolak untuk diberi vaksin? Masyarakat yang menolak diberi vaksin kemungkinan besar dapat menambah angka kasus virus corona di Indonesia, sehingga dampak virus corona akan terus berkelanjutan atau bahkan virus corona ini akan menimbulkan dampak-dampak yang baru terhadap masyarakat atau bahkan negara. Sehingga dengan diberikannya hukuman atau sanksi akan membuat masyarakat mau untuk diberi vaksin, karena sebenarnya vaksin yang diberikan dari pemerintah untuk masyarakat ini adalah gratis atau bahkan tidak dipungut biaya. Sehingga apabila masyarakat tidak ingin divaksin, dapat diberikan sanksi atau hukuman berupa denda, sehingga mereka tidak seharusnya masyarakat menolak untuk divaksin dengan tidak adanya alasan lain sehingga mereka untuk menolak vaksin tersebut. Karena apabila masyarakat sudah diberi vaksin, maka akan menyebabkan menurunnya angka kasus virus corona, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan normal, pelajar atau mahasiswa dapat berjalan dengan normal, dapat belajar dengan normal, sehingga mereka akan menjadi pelajar-pelajar yang baik, dan acara kebudayaan akan terselenggara, serta ekonomi negara dan masyarakat akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang menolak diberi vaksin harus terlaksana dengan baik. Pemerintah pun harus menegaskan hukuman-hukuman tersebut sehingga tidak ada masyarakat lagi yang menolak, sehingga menciptakan negara yang baik dan harmonis. Oke, Dewan Juri yang terhormat, demikianlah pemaparan saya mengenai mosi peraturan daerah memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin. Kita harus selalu ingin divaksin dan menaati peraturan pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.